buka dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kelas akuntansi di hari pertama bulan suci Ramadan juga kita bisa membuka kuliahan ya, dan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam beribadah ya dan mencari ilmu. Dalam waktu lebih efektif, saya kira sudah paham ya apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Anggota kelompoknya sudah hadir belum? Kelompok 4 sekarang sudah hadir semua? Siapa aja? Halo? Anggota-anggota kelompok 4 sudah hadir? Hadir, Pak. Semuanya sudah ada? Kamu siapa aja? Kalau sudah, coba aja langsung ya. Perkenalkan siapa aja dan membuka sesi kuliah diskusi ya di pekan ke-7 ya. Kita ini sudah masuk minggu terakhir di setengah semester ya. Oke, silakan. Selain pertanyaan yang masuk ke YouTube kelompok ya, juga nanti akan saya ingatkan pertanyaan yang masuk ke saya, tapi yang negara dulu, gitu ya. Jangan dulu yang warga negara. Nanti kalau ada teman-teman yang bertanya di kelas ini, karena saya juga belum sempat membaca semua, gitu ya. Udah sih, tapi saya mencarinya cukup ini, cuma ingatan aja. Pak, misalnya pertanyaan saya di YouTube Bapak belum terjawab, atau bagaimana. Tapi untuk sekarang yang dilakukan diskusi kelompok 4. Oke, silakan. Kita ini sudah cukup terlambat ya. Mudah-mudahan bisa efektif lah. Kurang lebih 1 jam kita untuk diskusi di Zoom ini. Hana ada Hana? Hana Yasmin? Hadir, Bapak. Nisrita? Hadir, Pak. Terus siapa lagi? Hana, Nisrina? Dua orang? Sahla hadir, Pak. Yang anggota kelompok ini. Ya udah lah, kalau udah ada silakan sambil jalan Anda lanjut aja gitu. Iya, Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kepada kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan yang dari Indri yang akan dijawab oleh Saudara Nisrina. Kepada Saudara Nisrina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Sebelumnya, apakah Indri bisa mendengar suara saya? Bisa. Pertanyaannya, faktor apa sajakah yang menyebabkan Indonesia mengalami perubahan tersebut? Apakah sistem pemerintahan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kehidupan negara Indonesia? Lalu, sistem pemerintahan manakah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dan bagaimana alasannya? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu faktor apa sajakah yang menyebabkan Indonesia mengalami perubahan tersebut.
Faktor yang pertama adalah dengan bergantinya kepemimpinan, maka akan bergantinya cara memimpinnya pula. Sehingga bisa dikatakan faktor tersebut menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia berubah. Kemudian, ketidakmaksimalnya sistem yang dilakukan sebelumnya juga menjadi faktor perubahan sistem pemerintahan. Lalu, perubahan masyarakat masa Orde Baru. Nah, selain itu, arus globalisasi juga menjadi faktor perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Sekian dari saya, yang akan diteruskan oleh Hana Yasmin. Baik, terima kasih kepada Nisrina yang telah menjawab pertanyaan dari Indri Andriani. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indri Andriani untuk pertanyaan nomor kedua. Sebelumnya, apakah Indri bisa mendengar suara saya? Bisa. Saya akan membacakan kembali pertanyaannya. Apakah sistem pemerintahan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi negara Indonesia? Dan sistem pemerintahan apa yang tepat untuk dilakukan di Indonesia? Sistem pemerintahan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi negara Indonesia, jelas sangat mempengaruhi, karena apabila sistem pemerintahan dalam suatu negara tidak sesuai dengan keadaan negara tersebut, tentunya akan mempengaruhi aspek-aspek dalam ketatanegaraan. Kita ambil contohnya sistem pemerintahan Orde Baru yang tidak sesuai dengan negara Indonesia yang berdemokrasi. Sedangkan pada Orde Baru, pendapat rakyat itu seakan ditiadakan sehingga memicu kericuhan-kericuhan, protes dari rakyat, seperti itu. Kemudian, sistem pemerintahan apa yang tepat untuk dilakukan di Indonesia? Itu sistem pemerintahan presidensial. Karena sistem ini adalah sistem yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nisrina dan Hana Yasmin yang telah membacakan jawaban dari pertanyaan Indri. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Elis yang akan dijawab oleh Saudara Aryani. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada Salah selaku moderator. Apakah di sini sudah ada Elis? Iya, sudah ada. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Ar. Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elis. Pertanyaannya yaitu terkait dengan tujuan negara selama kurang lebih 75 tahun Indonesia merdeka, apa saja tujuan yang sudah berhasil dicapai dan tujuan yang belum berhasil dicapai oleh NKRI? Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh NKRI dalam mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut supaya semua tujuan NKRI bisa tercapai? Jawabannya itu yang berhasil dicapai oleh NKRI yaitu adanya undang-undang yang mengatur segala tingkah laku warga Indonesia, adanya Komnas HAM untuk melindungi hak asasi manusia, dan adanya KPAI untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Yang belum berhasil dicapai oleh NKRI yaitu masih banyak yang belum berhasil dicapai, seperti kemakmuran dan kesejahteraan, baik dalam segi ekonomi maupun infrastruktur, terus hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, terus rasisnya masyarakat kepada agama lainnya dan suku lainnya, lalu banyak juga kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur dan kekerasan di bawah umur. Hambatannya yaitu tingginya angka kehamilan pada usia
yang belum mapan, yang belum siap dalam segi ekonomi dan mental, sulitnya akses memasuki wilayah yang butuh infrastruktur, lalu kasus suap menyuap dalam hukum, lalu masyarakat yang menganggap suku mereka lebih baik dari suku lainnya, lemahnya hukum yang membuat jerak pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan hambatan-hambatan itu dapat diatasi dengan musyawarah secara baik-baik terhadap masalah yang dihadapi, harus saling toleransi dan menghargai, lalu tidak egois dalam memecahkan masalah, misalkan lebih membenarkan pendapat sendiri, itu tentu saja tidak baik dan harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak main hakim sendiri, dan berpikir bersama bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kepada teman-teman yang lainnya, boleh untuk menambahkan atau untuk menyanggah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aryani. Sebelumnya, apakah Saudara Elis jawabannya untuk sudah cukup puas? Dari saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Elis. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan dari Nur Hafiza yang akan dijawab sendiri oleh saya. Pertanyaannya, apa pandangan dari teman-teman mengenai penerapan sistem desentralisasi di negara kita dan menyinggung mengenai terjadinya Jawa sentris di Indonesia? Apakah hal itu ada kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi di setiap daerahnya? Sebelumnya, apakah Nur Hafiza sudah ada di sini? Ada, Sah. Terdengar jelas nggak suara aku? Cukup jelas. Ya, cukup jelas. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa pandangan dari teman-teman mengenai penerapan sistem desentralisasi? Menurut pandangan kami, penerapan sistem desentralisasi ini sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dilihat dari jumlah pulau yang banyak yang menyebabkan jumlah wilayah yang banyak pula, ini memang tepat untuk dilakukannya sistem desentralisasi. Mengapa? Karena ini merupakan sistem yang sangat efektif untuk mengurus wilayah yang sangat banyak dengan cara yang efisien gitu. Terus yang kedua, menyinggung mengenai Jawa sentris. Sebenarnya menurut kami itu tidak ada kaitannya dengan sistem desentralisasi, karena jika kita lihat dari sejarahnya, mengapa sekarang terjadi Jawa sentris atau banyak yang berpusat di Jawa itu karena Jawa itu merupakan pulau yang paling strategis. Terus di antara pulau-pulau yang lain juga Jawa itu paling strategis. Dan karena pemerintahan masih melakukan upaya untuk menyamaratakan segala aspek di seluruh pulau Indonesia, ya maksudnya pemerintah masih melakukan upaya untuk menghilangkan Jawa sentris, belum berhasil sehingga masih terjadinya Jawa sentris gitu. Namun pemindahan ibu kota yang saat ini sedang dilakukan termasuk upaya penghapusan Jawa sentris. Begitu dari kami. Apakah jawabannya puas? Barangkali ada teman-teman yang berpendapat juga atau menyanggah atau menambahkan perihal yang ditanyakan Nur Hafizah kepada kami. Apakah puas, Hafizah? Nur Hafizah? Baik, terima kasih. Ya, cukup puas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Grediansa yang akan dijawab oleh Saudara Jihan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Grediansyah. Apakah di sini sudah ada Grediansyah? Hadir. Baik, pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan atau prinsip dari otonomi daerah di negara kesatuan dan di negara federasi atau serikat? Karena dalam negara federasi yang terdapat beberapa negara bagian memiliki local government yang fungsinya itu mirip dengan otonomi daerah yang dilakukannya di negara kesatuan. Ada perbedaannya itu terletak pada pusat kepala negara. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya
tertinggi ada di tangan pemerintahan pusat. Dan dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen. Sedangkan pada negara federal terdapat beberapa negara-negara bagian di dalamnya, seperti negara Amerika Serikat yang terdiri dari negara bagian-bagian di dalamnya. Susunan pemerintahan Amerika Serikat dari yang memiliki legitimasi paling tinggi yaitu negara federasi pusat, negara bagian, kabupaten, dan kota madya. Setiap negara bagian dipimpin oleh gubernur yang merupakan kekuatan eksekutif tertinggi di negara bagian tersebut. Negara federal diberi otonomi khusus untuk mendirikan dan menyelenggarakan pemerintahannya dari sendiri, namun tetap dalam ruang lingkup negara federal. Sudah. Ada mau ditambahkan atau menyanggah? Baik, terima kasih Saudara. Izin masuk. Oh iya, silakan. Maksud dari ruang lingkup negara federal itu maksudnya seperti apa ya? Apakah tetap berpacu dalam konstitusinya atau bagaimana? Karena yang saya dengar, kalau saya fokus terhadap perbedaan dari otonomi daerah yang dilakukan oleh negara kesatuan dan negara federasi yang barusan saja oleh teman-teman disebutkan, itu seperti sama gitu. Jadi yang pada intinya itu negara baik di negara kesatuan ataupun di negara serikat itu daerahnya itu diberi kewenangan khusus gitu untuk mengatur negaranya. Berarti pada dasarnya sama dong otonomi daerah yang dilakukan oleh negara kesatuan dengan negara federasi. Izin masuk, Grade. Ya, silakan. Jadi jelasnya perbedaannya tuh kalau desentralisasi yang dilakukan Indonesia mah otonomi daerah khusus provinsi, kota, dan kabupaten. Kalau misalkan di federasi mah otonomi daerahnya teh untuk negara-negara lagi gitu tah. Jadi kalau di Indonesia mah ada satu negara banyak daerah, kalau di federasi mah banyak negara banyak juga daerahnya gitu. Jadi sehingga benar-benar dapat dilihat perbedaannya secara jelas gitu tah. Nanti bakal ada banyak pemimpinnya. Kalau di federasi mah banyak kayak kalau misalkan di kita mah sebutlah presidennya gitu tah. Bakal ada banyak presidennya, bakal ada banyak gubernurnya. Sedangkan kan kalau di negara kesatuan di kita tuh presiden cuma satu, menteri-menteri cuma satu. Cuman perbedaannya tuh kayak persamaannya tuh kayak daerah-daerahnya juga punya pemimpin, tapi presiden yang pusatnya tetap satu gitu. Grade. Apakah sudah puas? Baik, cukup. Terima kasih. Mungkin satu lagi salah, mohon maaf. Sebelumnya yang jawaban dari pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Hana Yasmin juga, kalau nggak salah, itu mohon maaf, sistem pemerintahan yang tidak sesuai itu tadi yang disebutkan adalah sistem pemerintahan Orde Baru. Takutnya saya salah mendengar. Izin masuk juga, dari izin untuk memperbaiki itu maksudnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada masa Orde Baru itu ada tipe. Oh iya. Nah, kan sistem pemerintahan itu terbagi menjadi dua, kan ada presidensil dengan parlementer. Nah, sedangkan tadi ada pertanyaan juga dari pertanyaan pertama itu yang dilontarkan, salah satunya adalah apa sistem pemerintahan yang cocok digunakan oleh Indonesia. Tadi disebutkan saja presidensil. Sedangkan kan presidensil juga diberlakukan juga pada masa Orde Baru gitu. Tadi kan yang apa ya? Yang kurang tepat dilaksanakan presidensil, sedangkan pas tadi ditanya lagi apa yang lebih tepat presidensil jadi bagaimana gitu. Karena kan kalau misalkan presidensil kan itu dilaksanakannya pada saat kita memegang konstitusi UUD 1945. Nah, mungkin perubahan-perubahannya itu kan ada sistem pemerintahan yang parlemen, ada sistem pemerintahan yang presidensil. Sedangkan kan kalau misalkan parlemen itu kan sekitar tahun 49 sampai 59, sedangkan untuk
Orde Baru itu tahun 66 gitu. Jadi sudah menganut presidensil. Jadi bagaimana gitu? Saya masih bingung. Baik, untuk Saudara Hana, apakah ada di sini atau yang lain bisa membantu? Sebentar. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar ya, Grade. Ya, baik. Greliansah, boleh untuk meluruskan nggak maksud dari ini? Oh iya, iya. Jadi saya luruskan ya biar lebih simpel aja. Jadi sebetulnya sistem pemerintahan presidensial itu tepat digunakan oleh Indonesia atau tidak? Karena berdasarkan contoh yang dilontarkan oleh teman-teman, contohnya itu yang dirasa kurang tepat itu ketika dicontohkan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Sedangkan kan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru itu masih dan sudah menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Jadi apakah betul tepat atau tidak seperti itu? Kalau dilihat dari kata-kata jawaban teman saya itu kan maksudnya mungkin sistem presidensial itu karena dari terus sistem dimaksud di sini mungkin difokuskan untuk pemimpinnya. Jadi tepat untuk menjadi kepala negara gitu sekaligus kepala pemerintahan dan tidak menyangkut pautkan kepada masa Orde Baru gitu. Kalau di contoh yang di pertanyaan yang sebelumnya, maksud dari masa Orde Baru itu karena kan memang si sistemnya tuh nggak sesuai gitu sama rakyat Indonesia pada saat itu. Sedangkan kalau misalkan di pertanyaan selanjutnya dimaksud dari presidensial ini karena presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Gitu mungkin, Grade. Gimana? Maaf, moderator izin menambahkan boleh sedikit? Boleh banget. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menambahkan jawaban. Sebelum ada sedikit perbedaan mengenai sistem pemerintahan presidensial antara masa Orde Baru dengan yang sekarang.
Jadi waktu Orde Baru itu mengapa disebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, karena sistem pemerintahan presidensial pada masa itu terlalu terpusat kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu bersikap sewenang-wenang dan lebih condong ke perilaku diktator gitu, otoriter, dan itu kan nggak sesuai sama kultur Indonesia yang demokrasi. Nah, di negara demokrasi itu kan untuk perilaku otoriter itu tidak diperkenankan gitu. Sedangkan dengan kita bandingkan dengan masa sekarang, sistem pemerintahan presidensial pada masa sekarang itu karena adanya asas desentralisasi, sehingga kewenangan itu tidak hanya berpusat di pusat, tetapi diberikan kewenangan kepada daerah, sehingga tidak terjadi praktik otoriter gitu. Jadi nggak terpusat 100% di pemerintah, ada beberapa kewenangan yang emang diserahkan kepada daerah sebagai implementasi dari asas desentralisasi itu. Terima kasih. Mungkin itu sih perbedaannya. Terima kasih ya Elis. Memang begitu, ya maksudnya begitu benar bahwa sistem pemerintahan presidensial pada masa saat itu dan sekarang berbeda dari Elis, benar. Dan terima kasih dari saya dan dari Elis. Oke, baik, terima kasih. Si Gradiansah, apakah Mbak menambahkan maksudnya untuk presentasi yang kami laksanakan sekarang? Oke, kalau tidak, terima kasih kepada kelompok kami, dan kami sangat menyadari bahwa masih banyak sekali kesalahan yang kami lakukan dan tidak maksimalnya jawaban yang kami berikan. Semoga kami bisa memperbaikinya dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami dapat bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari kami, semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembali. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 4 ya, yang telah melakukan presentasi maupun diskusi ya. Ada beberapa hal yang harus mungkin juga saya komentari, dan juga beberapa hal yang mungkin juga saya luruskan ya, terkait dengan materi tentang negara. Ya. Di kurikulum sebelumnya ini materi ini sebenarnya bersatu dengan konstitusi, jadi ada judul babnya negara dan konstitusi. Ya. Makanya kalau Anda lihat secara di Indonesia aja, Anda lihat ya, kenapa bentuk negara ya, sistem pemerintahan bisa berubah-ubah ya. Dan di mana kita melihat bahwa itu berubah? Itu dalam konstitusinya kan. Kita pernah mengalami konstitusi yang pertama kali yang sekarang kembali berlaku, yaitu Undang-Undang 45. Di mana kan bentuk pemerintahannya apa ya? Sistem pemerintahannya apa ya? Dan bentuk pemerintahan juga bagaimana kan? Ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan. Ketika kita menggunakan undang-undang RIS juga itu berbeda. Bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya, dan sistem pemerintahannya. Kemudian kita menggunakan UUD 50. Itu juga berubah kembali ya. Bentuk negaranya, sistem pemerintahannya. Kembali lagi ke Undang-Undang 45. Juga sama ya. Berubah lagi. Nah, sekarang Orde Reformasi ya, itu mengalami Orde Amandemen ya, dalam konstitusi Undang-Undang 45. Memang tidak mengubah prinsip negara ya, sebagaimana cita-cita proklamasi. Tapi ada beberapa hal yang tadi juga sudah ditanyakan ya. Bagaimana tadi misalnya Ted bertanya mengenai ini sistem presiden ini sistemnya desentralisasi otonomi daerah atau federasi, apa bedanya kan itu? Nah,
Jadi memang ada hal yang itu yang memang terjadi ya di negara kita ya, di era reformasi ini. Karena memang dari sisi historis pun kita dari bentuk negara, bentuk pemerintahan maupun sistem pemerintahan yang berlaku di dunia ya di setiap negara, ternyata kalau kita lihat sejarah bangsa kita itu kita pernah mencoba ya. Lah kita coba semuanya. Kita mencoba negara kesatuan, kita mencoba negara serikat, kita mencoba presidensil, kita mencoba parlementer ya. Jadi sudah mencobanya ya. Namun mana yang terbaik? Itu kan pertanyaannya. Kalau berbicara masyarakat, saya kira tidak peduli ya, misalnya siapa bentuk negaranya, tidak peduli bentuk pemerintahannya, tidak peduli sistem pemerintahannya, mau ada presiden kayak mau perdana menteri kayak gitu. Kalau bertanya kepada masyarakat, yang penting masyarakat makan tujuan negara kan sudah jelas ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Buat apa kita memperdebatkan misalnya sistem pemerintahan, bentuk negara dan lain-lain, sementara tujuan negara itu sendiri itu tidak tercapai, hanya terus-menerus memperebutkan bentuk sistem dan lain-lain yang dalam sebuah negara. Walaupun memang ada faktor-faktor dalam mengelola negara ya. Tadi ada istilah local government misalnya dari memang salah satu tujuan untuk mencapai mengelola sebuah negara ya, adanya kita lebih fokus misalnya ke pemerintahan daerah dalam otonomi daerah, istilahnya local government. Tapi juga harus yang bagaimana, harus diimbangi dengan good government ya dan good governance ya, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar pemerintahan yang baik, good government, tapi juga pemerintahan yang sehat, yang bersih, good governance ya, yang demokratis dan bebas dari korupsi. Sebenarnya itu tujuan adanya reformasi dan otonomi daerah ya. Tapi kan kok pada faktanya korupsi di daerah semakin menarik gitu ya, semakin menjadi hal yang sering terjadi. Oke, itu kurang lebih ya mengenai hal-hal yang tadi secara umum saya komentari. Dari pertanyaan misalnya yang kita lihat, sistem pemerintahan yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, jadi bukan hanya sistem pemerintahan, tapi juga bentuk negara yang juga kita pernah mengalami beberapa kali perubahan. Memang pada awalnya sistem-sistem pemerintahan itu kita kan presidensil gitu kan, kemudian tiba-tiba berubah menjadi parlementer di tahun 46 ya. Sebelum berubah konstitusi ternyata dengan maklumat wakil presiden yang sudah saya terangkan itu pernah mengubah bentuk sistem pemerintahan yang menjadi parlementer. Jadi kita ini pernah punya perdana menteri gitu kan selain punya presiden. Di era Pak Karno ya, Bung Karno memang menjadi presiden di tahun 45 sampai 66. Tetapi di selang waktu itu beliau tidak selamanya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Pada saat orde-orde awal ya di revolusi fisik di UUD 50 beliau hanya kepala negara ya, bukan kepala pemerintahan. Itu memang pengalaman kenapa kita memilih presidensil tidak parlementer gitu ya. Karena pada saat parlementer ternyata kurang efektif ya, karena sering tarik ulurnya pemerintahan ya. Yaitu sering bergantinya perdana menteri ya, di seputar tahun 50 aja sampai tahun 59 kita pernah mengalami hampir tiap tahun berganti perdana menteri ya, dari Muhammad Natsir ya tahun 50 sampai Juanda gitu kan. Hampir tiap tahun, berarti tidak efektif ya, dengan multipartai dan presidensil. Tapi sebenarnya nanti akan saya terangkan. Ini terjadi pada era sekarang ya, dalam gaya yang berbeda. Kondisi yang dulu pernah terjadi. Ya. Jadi bukan berarti presidensil itu baik gitu kan. Tapi ya pengalaman aja gitu kan, pengalaman bahwa dengan parlementer itu justru keadaannya kurang efektif. Oke. Kemudian juga pemerintahan Orde Baru ya tadi dari sisi hal apa misalnya itu dianggap kurang baik Orde Baru? Apakah dari konstitusinya, apakah dari
presidensialnya atau apanya gitu ya. Jadi memang kalau orde baru yang udah saya bandingkan dengan orde lama ya. Kalau orde lama dengan adanya sama-sama otoriter ya. Orde lama itu 59 sampai 66 otoriter. Tapi otoriter yang inkonstitusional ya. Pak Harto di tahun 66 sampai 98 itu juga otoriter. Tapi otoriter yang konstitusional. Sesuai dengan konstitusi. Itu bedanya. Nah kita juga mengkaji konstitusi itu juga ada dua makna ya. Ada konstitusi, ada konstitusionalisme. Tidak menjamin adanya konstitusi itu mengandung nilai konstitusionalisme ya. Itu beda ya. Makanya dalam konstitusi itu paling tidak itu ada menyangkut 3 hal pokok ya. Yaitu pembatasan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia. Ini ada di konstitusi ya. Saya kira di negara otoriter itu ada konstitusi. Di negara komunis itu ada konstitusi. Di negara otoriter ya, negara komunis itu ada konstitusi. Tapi apakah konstitusi di negara-negara komunis itu, di negara-negara otoriter itu mengandung nilai konstitusionalisme atau tidak? Jadi kalau konstitusi yang tidak mengandung konstitusionalisme, ya hanya sebagai hukum dasar aja, sebagai hukum positif aja, hukum tertinggi saja. Misalnya begini, wacana tentang 3 periode misalnya, jabatan presiden ya. Terus salah seorang juru bicara presiden, Pak Fajrul Rahman berkata, Bapak Jokowi sampai sekarang patuh tunduk pada konstitusi. Tapi pada yang mana? Kalau seandainya dirubah misalnya konstitusinya menjadi 3 periode, tetap akan tunduk berarti Pak Jokowi. Berarti bisa 3 periode kan gitu. Itu kan ini harus hati-hati ya dalam hal perkataan politisi itu kan seperti itu. Kita harus lebih cerdas daripada mereka ya gitu. Nah di era Orde Baru itu yang bermasalah ya, yaitu nilai demokratisnya gitu. Jadi bukan pada bentuk negara, bentuk pemerintahannya yang presidensial yang salah gitu kan. Karena di sekarang pun presidensial gitu kan. Ada juga ada pernyataan yang awal dari kelompok misalnya mengatakan bahwa setiap pemerintah, setiap presiden memiliki gaya tersendiri. Oke, betul juga memang seperti itu ya. Atau kemampuan lah ya, kemampuan tersendiri dalam hal mengelola negara. Itu juga faktor, salah satu faktor ya. Makanya dalam sistem presidensial karena peran presiden itu sangat sentral, sangat kuat ya karena merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya paling tidak ya harus memiliki segudang kemampuan yang cukup kuat gitu ya sebagai seorang presiden. Maka kalau kita gambaran umum ya walaupun kelemahan diktator maupun seperti raja, yang mungkin gambaran umum yang paling bisa melihat tegaknya presidensial ya walaupun kadang-kadang overlap ya itu di era Orde Lama dan Orde Baru gitu kan karena nampak sekali tidak ada yang lebih daripada presiden ya dalam bidang kekuasaan itu. Kalau sekarang kan bingung siapa yang berkuasa gitu kan. Sama ketika dulu zaman Orde parlementer gitu kan banyak sekali yang mengelola negara itu pemerintahan tuh bergonta-ganti gitu kan. Sekarang juga Anda lihat siapa sih yang berkuasa sekarang ya. Kemudian juga tentang yang berikutnya dulu juga ya akan saya komentari tentang tujuan negara selama kurang lebih 75 tahun dari Elis tadi ya. Nah, mengenai tujuan kan banyak sekali tujuan itu ya. Masalah tercapai atau tidak tercapai, ya banyak juga yang belum tercapai ya kalau kita melihat idealisme negara kita. Dalam Undang-Undang Dasar 45 saja itu sudah jelas nampak gitu ya. Hal-hal yang tertulis saja, yang terkandung dalam hukum dasar saja itu belum
sepenuhnya bisa dicapai ya, atau juga dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita pahami tadi, ini yang tadi banyak diperdebatkan ya mengenai otonomi daerah ya, dan prinsip negara federasi ya. Di negara kesatuan itu sebenarnya di negara kita dulu ya di dalam Undang-Undang 45 awal juga sudah ada tentang pemerintahan daerah pasal 18. Sudah ada juga konsep otonomi daerah. Namun dominasi kekuasaan itu yang lebih sentralistik atau tersentralisasi. Itu di era Orde Lama itu memicu PRRI Permesta. Kalau Anda lihat sejarah objektif ya, pemberontakan di daerah itu bukan karena persoalan politik ideologi sebenarnya, tapi juga karena kebijakan pusat yang terlalu sentral. Itu juga yang memicu GAM dan Papua gitu kan. Di era Orde Baru juga sama ya, masih sentralisasi. Tadi istilahnya ada juga Jawa sentris ya. Nah, dengan adanya reformasi ya, kan salah satu tuntutan utamanya adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya di era reformasi ini. Sehingga kewenangan daerah itu lebih banyak lagi. Karena hanya ada 6 urusan yang dikelola oleh pusat. Kalau dalam konsep otonomi daerah sekarang ya, hanya keuangan moneter itu urusan pusat. Kebijakan keuangan ya. Makanya mata uang kan semuanya di setiap negara kita sama ya, rupiah. Tidak ada misalnya mata uang Asik, mata uang Cigalontang, mata uang Papua atau mata uang Aceh. Terus juga keamanan pertahanan ya, TNI, Polri. Terus juga agama dan politik luar negeri. Ya, itu kurang lebih yang dikelola oleh pusat. Sisanya oleh daerah. Pendidikan, kesehatan tuh semuanya pengelolaannya oleh daerah. Jadi daerah bisa menggunakan, jadi banyak sekali urusan yang kelola daerah. Sehingga untuk dibedakan, negara kita ini sekarang federasi atau masih kesatuan gitu kan. Apalagi dalam negara kesatuan, setiap undang-undang itu berlaku untuk setiap wilayah. Hanya ada satu konstitusi. Betul gitu kan. Itu betul dalam negara kesatuan seperti itu. Tapi lihat praktek di negara kita ya. Kan salah satu sifat negara itu memaksa ya, memonopoli dan mencakup semua. Bukan dalam artian, oke lah dalam artian tertentu bisa diartikan sebagai kekerasan fisik ya. Ketika negara dalam keadaan darurat, ya boleh sekali misalnya ada upaya keras dari negara ya. Karena boleh melakukan kekerasan. Tapi dalam artian yang formal sebenarnya, dalam artian jaminan hukum ya, harus memonopoli, memaksa dan mencakup semua. Artinya setiap kebijakan negara dari undang-undang misalnya, dasar sampai peraturan pemerintah itu harus berlaku di semua wilayah Indonesia. Undang-undang daerah aja, undang-undang OTDA kan yang sebagai tadi wujud dari local government ya. Itu kan harusnya berlaku di setiap daerah Indonesia. Karena undang-undangnya satu, undang-undang otonomi daerah, sistem pemerintahan daerah. Di sana diatur mengenai cara pemilihan kepala daerah. Tentang pilkada yang sekarang disebut ya, pemilu kada. Kan dulu zaman Orde Baru ke sana nggak ada istilah pemilihan gubernur, wali kota, bupati dan sebagainya. Tapi itu berlaku untuk semua wilayah tidak. Ternyata ada yang berbeda. Ada daerah istimewa, DIY, ya, ada daerah khusus, ibu kota. Ada otsus yang tidak semua undang-undang itu berlaku di daerah itu. Pemilu kada saja kan berbeda ya. Di Jakarta tuh hanya ada pemilihan gubernur, tidak ada pemilihan wali kota di Jakarta. Oke lah itu diampuni, Jakarta ibu kota lah itu. DIY itu tidak ada pemilihan gubernur, karena gubernurnya adalah raja dan juga wakil juga raja, yaitu Sultan Paku Alam dan Sultan Hamengkubuwono. Itu otomatis seumur dia menjabat, ya pasti selamanya tidak akan dipilih langsung karena raja, karena hak khusus ya dari
Di Aceh tidak berlaku juga undang-undang otonomi daerah secara penuh karena dia khusus undang-undangnya gitu kan. Untuk menjadi kepala daerah di Aceh itu harus orang Islam, harus hafal mampu baca tulis Al-Qur'an karena syaratnya berbeda dengan undang-undang daerah lain gitu. Berarti ya tadi yang apa yang dikatakan Grade, ada kalanya kita ini mirip seperti negara federasi gitu kan. Walaupun tidak disebut negara bagian kan, kalau dalam federasi negara bagian. Dulu waktu kita RIS kan ada negara Pasundan ya, negara-negara Kalimantan, negara Borneo gitu kan. Kalau di Amerika kan negara bagian, di Malaysia juga negara bagian istilahnya, bukan provinsi. Nah kalau di negara kesatuan biasanya provinsi istilahnya. Kalau di negara federasi serikat negara bagian, nama daerahnya ya, itu penyebutannya berbeda. Itu ya. Jadi sebenarnya kita pun pernah mewacanakan negara bagian ya, kembali lagi ke waktu amandemen tokoh-tokoh otonomi itu kan Min Rais ya, Rias Rasyid dulu almarhum, terus juga Andre Maranggeng kalau tidak salah. Dia pelaku sebagai bagaimana kalau kita karena zaman Orde Baru sangat sentralistik, nyaris tidak keurus daerah, oke lah kita ubah aja bentuk negaranya menjadi negara federasi. Memang tidak berhasil dalam Undang-Undang Dasar kita mengubah bentuk negara. Tapi dalam praktek amandemen pasal 18 tentang OTDA, lahirlah juga Undang-Undang Otonomi Daerahnya gitu. Itu nyaris kita ini seperti negara federasi ya, dengan kasus tadi Aceh, Papua yang diberikan hak khusus gitu ya. Yang tidak semua aturan berlaku di daerah itu. Itu yang pertama mengenai bentuk negara ya. Kemudian juga tentang bentuk sistem pemerintahan ya. Apakah hari ini kita ini menganut presidensial atau parlementer? Nah, salah satu kelemahan waktu adanya Undang-Undang Dasar 45 yang sebelum diamandemen ya, dengan sentralisasi kekuasaan yang terpusat, sehingga pembangunan pun terpusat di Jawa. Dengan dominasi pemerintahan yang presidensil juga, ya otomatis kekuasaan itu nyaris hanya di tangan presiden. Sehingga peran presiden di era Orde Lama kan jelas ya. Bahkan kalau Pak Karno kan, Bung Karno di Orde Lama jelas ini presiden berkuasa penuh atas MPR ya. Jadi bahkan pernah membubarkan MPR, pernah membubarkan, memberlakukan lagi Undang-Undang Dasar, kan bukan kewenangan presiden. Itu kan jelas inkonstitusional. Kita lihat diktator yang konstitusional yaitu Orde Baru. Sama kan ini, makanya menggunakan aturan yang ini. Ini sistem pemerintahan kita ya, sistem ketatanegaraan kita. Orde Baru oke, tidak se ekstrim Orde Lama, tapi lihat ya, kok ini bisa bertahan lama. Padahal sesuai dengan ini, karena ya ini MPR-nya tergantung MPR-nya mau nggak gitu kan untuk menyalonkan lagi. Ini terus-menerus dicalonkan. Nah ini kita lihat soroti aja peran presiden ya di dalam sistem presidensil. Karena memang presiden di sini kewenangannya sangat banyak karena memang presidensil gitu. Dan peran parlemen lemah gitu. Sehingga dalam praktik ketatanegaraan Orde Baru dan Orde Lama itu yang namanya tokoh aja tidak dikenal, tidak ada anggota DPR yang terkenal ya. Paling ya selain presiden yang terkenal adalah para menteri-menterinya. Makanya dalam waktu saya sempat SD dulu nama hafal ya, waktu TK tuh nama-nama menteri zaman tahun 90-an akhir ya. Nama-nama menteri. Kalau sekarang saya bingung, Anda bisa hafal nggak 50 orang pembantunya Pak Jokowi ya. Paling juga beberapa tokoh kalah oleh anggota parlemen yang lebih sering tampil di televisi misalnya, anggota DPR maksudnya. Sebenarnya secara konstitusi nggak dipersoalkan zaman Pak Harto itu, ya, zaman Orde Baru itu. Tapi ya nilai inkonstitusionalisme yang tadi yang lemah, ya. Nilai demokrasinya juga lemah kan gitu. Karena makanya adanya upaya undang-undang dasar di amandemen adalah untuk supaya tidak terpusat, supaya tidak terlalu presidensil gitu ya. Bukan tidak terlalu sih, supaya batasan kekuasaan ini pada prakteknya, masa jabatannya
dibatasi, tapi kan akhirnya juga diamputasi beberapa tugas presiden sebenarnya ya, bukan diamputasi total, tapi beberapa nanti akan dibedakan dengan hal ini ya. Kalau tadi masalah sentralisasi diakali oleh otonomi daerah, walaupun tadi kategori misalnya terasa seperti negara federasi. Nah sekarang ini bagaimana? Memang nggak ada lagi lembaga tertinggi yaitu MPR sejajar ya. Karena hanya melantik, bukan lagi memilih presiden MPR ini. Ini sebenarnya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi semua lembaga-lembaga eksekutif legislatif pertanggungjawabannya pada rakyat langsung ya. Tidak ada harus bertanggung jawab pada parlemen sekarang gitu. Kalau dulu kan ada sebenarnya. Kalau dulu kenapa Pak Karno jatuh karena diminta pertanggungjawaban pada MPR. Kalau sekarang tidak ada ya. Karena langsung pada rakyat. Sehingga upaya untuk menjatuhkan presiden sekarang cukup sulit. Walaupun bisa oleh mekanisme sidang umum MPR. Tapi cukup sulit. Tapi lihat dulu peran DPR sekarang ya. Dulu istilahnya kalau zaman Orde Baru, happy eksekutif. Ya. Jadi terlalu happy presidennya. Saking banyaknya kekuasaan, bahkan bisa mempengaruhi lembaga tertinggi yaitu MPR. Kalau sekarang terbalik, katanya ini happy legislatif. Makanya setiap kebijakan negara nyaris itu melibatkan DPR. Padahal kan kita ini presidensial gitu kan. Makanya kalau Anda lihat, mending kalau dalam artian positif itu bagus, saling kontrol ya. Karena tugas legislatif adalah mengontrol kekuasaan eksekutif, harusnya. Tapi kan yang terjadi bukan kontrol kekuasaan, tapi adalah kong kali kong kebijakan gitu kan. Omnibus Law misalnya, undang-undang revisi KPK yang akhir tahun kemarin pernah panas di demo sampai anak STM demo ya, banyak korban. Mereka tuh pilihan kita semuanya, baik DPR maupun presidennya. Itu undang-undang ini bermasalah loh, ya undang-undang KPK yang baru dan undang-undang Omnibus Law itu gitu kan, kerjaan dua lembaga ini DPR dan presiden. Tapi kan mereka akhirnya kong kali kong gitu kan. Tidak peduli, penting kita ini kan sudah dipilih rakyat. Kumaha gue kan gitu ya. Urusannya dengan RK pada saat pemilu saja. Sekarang ya mereka yang berwenang. Jadi banyak hal yang cukup aneh ya sebenarnya dalam konteks sebenarnya begini, kalau dalam sistem presidensial tidak ada koalisi gitu kan. Pak Jokowi itu dari PDIP, ini dari PDIP ya, yang DPR kebanyakan atau koalisi Pak Jokowi. Harusnya beda kalau sudah masuk ke lembaga eksekutif, kepresidenan dan legislatif ini berbeda mereka tugasnya. Mau PDI, mau siapapun kalau sudah di DPR, kalau ini salah diingatkan, hei kamu Pak Presiden, kenapa kamu buat aturan itu? Kan tidak ada kontrol akhirnya kan gitu. Tadi yang saya sebutkan harusnya seperti itu ya, ada kontrol ke sini gitu kan. Fungsi Anda lihat salah satu fungsi DPR di sana ya, kan tidak terjadi ya. Jadi kayak ya ini aneh gitu kan, presiden dengan ini bisa, padahal kan kalau sudah menjadi ketatanegaraan mereka bukan lagi politisi, sudah menjadi negarawan. Berpikir tentang rakyat, bukan tentang kepentingan kekuasaan ya. Ya tapi itulah, yang memang itu yang terjadi di kita. Jadi sekali lagi kalau negara harus berdasar pada konstitusi, betul. Tapi memang konstitusi juga tidak selamanya konstitusionalisme, gitu kan. Bisa ditafsirkan dan bermacam-macam juga. Saya akan lihat beberapa pertanyaan yang masuk ke Zoom juga ya. Yang ke Zoom, yang ke saya ini dari Fadila Cahyani Alam kelas ini. Iya, Pak. Bagaimana pemerintahan pusat mengontrol secara penuh pemerintahan di bawahnya? Karena sudah ada pembagian kewenangan, mungkin tidak ada kontrol penuh ya. Kan ada desentralisasi, ada sentralisasi, ada dekonsentrasi ya. Karena wilayah kecil seperti kelurahan, kecamatan, desa, bahkan wilayah kota sering terjadi tindak kecurangan, namun tidak pernah tercium. Ya, tidak perlu mencium sebenarnya pemerintah pusat mah ya. Kalau hanya levelnya kecamatan, kota, kabupaten ya cukup oleh daerahnya ya. Karena ada pembagian kewenangan nanti ya antara pusat dan daerah, bahkan daerah dan daerah, provinsi dan kota kabupaten. Itu ada kewenangan pembagian ya. Makanya kalau
kalau gubernur itu kan dilantik oleh presiden ya. Atau kalau tidak minimal sama menteri dalam negeri ya sebagai pejabat presidenan ya, di bidang pemerintahan dalam negeri, di bidang pemerintahan dalam negeri. Nah kalau bupati wali kota itu kan cukup dilantik oleh gubernur gitu kan, bisa dikontrol oleh gubernur walaupun tidak punya kewenangan untuk menegur secara langsung, tapi dalam hal-hal tertentu ya ada pembagian saya yang bilang tadi ya. Ini kita harus ada mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Memang ini kelemahan di kurikulum terbaru, memang tidak ada otonomi daerah dalam mata kuliah ini ya gitu ya. Nggak tahu nanti ini di mana ya, di mata kuliah lain di jurusan nggak tahu ada atau tidak. Mungkin Anda lebih ke faktor pembagian masalah keuangan daerah mungkin kalau akuntansi atau ekonomi ya. Apalagi kalau wilayah kecamatan, kabupaten gitu kan, itu sudah wewenang kota kabupaten ya. Tapi kalau Anda lihat salah satu upaya langsung terjun pemerataan ekonomi, Anda lihat misalnya tentang undang-undang desa. Yang langsung kan pusat memberikan bantuan pada desa-desa di Indonesia. Itu kalau berlaku baik sebenarnya mentalitas desanya bagus itu akan lebih efektif. Tapi kalau misalnya mental kadesnya pun garong semua gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi korupsi di desa-desa. Itulah ya, teman-teman kurang lebih ya mengenai hal-hal tentang permasalahan negara. Bab ini memang kita terpotong oleh UTS ya. Setelah UTS kita akan lanjut nanti di hak dan kewajiban warga negaranya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan karena waktu sudah cukup habis. Silakan kelompok 4 sudah menutup atau belum? Belum. Tutup dulu oleh kelompok 4. Udah. Kalau udah ya udah. Langsung oleh saya ya. Oke, saya tutup aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berpuasa ya. Dan kita mungkin bertemu lagi nanti di kemungkinan ya seminggu sebelum Lebaran ya atau nanti setelah Lebaran. Kita tidak tahu lah ya. Yang jelas ya harus ini aja lah. Kita masih banyak waktu. Itu aja lah ya.